Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pembahasan tentang paradigma kebaikan. Tentu kita sering mendengar perkataan-perkataan kebaikan dan hampir seluruh tindakan dikaitkan dengan paradigma kebaikan atau konsep-konsep kebaikan. Dan kebaikan ini merupakan bagian terintegrasi di dalam etika. Secara umum, kebaikan adalah suatu tindakan yang diinginkan, yang diusahakan, dan tentu menjadi tujuan manusia itu. Menjadi tujuan manusia di dalam melakukan, di dalam kehidupannya. Tingkah laku manusia adalah baik dan benar jika tingkah laku atau tindakan tersebut menuju pada kesempurnaan. Jadi menuju atau mendekati suatu kesempurnaan. Dan suatu kebaikan disebut sebagai suatu virtu atau suatu value, bahwa nilai kebaikan itu diukur oleh indikator-indikator etika dalam arti yang luas. Ya, dilihat dari indikator-indikator moral, kemudian dilihat dari dari perspektif agama, ya, dari perspektif agama. Kemudian apabila kita mencermati kebaikan itu dari perspektif etika sebagai suatu filsafat yang mempelajari tingkah laku, maka kita akan berbicara apakah ukuran baik buruknya kelakuan perbuatan manusia itu yang dicari adalah ukuran yang bersifat umum, yang berlaku pada semua manusia. Dan ukuran yang bersifat umum ini pada garis besarnya ada dua teori yang kita bisa jadikan landasan di dalam melihat kebaikan. Yang pertama adalah teori deontologi. Ya, teori deontologi. Ya, teori ini berorientasi pada bagaimana melihat kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi tidak dilihat dari tujuannya, tetapi dilihat dari kewajibannya. Menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bahwa manusia itu memang wajib berbuat baik. Ini dari kacamata deontologis. Jadi tidak dinilai dari tujuan dari tindakan-tindakan itu. Jadi sebagai contoh, tindakan di dalam keteknikan pertanian atau teknologi pertanian atau teknologi hasil pertanian, untuk menilai apakah itu baik atau buruk dilihat dari memang manusia itu wajib untuk berbuat baik di dalam bertindak, di dalam berkarya, di dalam hal keteknikan pertanian atau teknologi pertanian. Memang kewajiban manusia seperti itu. Ini dari perspektif deontologis. Ya. Jadi bukan karena ada ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban keagamaan.
dari kacamata deontologis. Memang kewajibannya seperti itu. Kemudian, jika dilihat dari perspektif teologis, ya, teologis, teleologis, etik diukur dari tujuan. Etika itu diukur dari, atau perbuatan itu diukur dari tujuan. Untuk apa melakukan itu? Untuk mencapai sesuatu tujuan yang baik. Ya, tentu tujuan akhir dari setiap manusia merupakan kebaikan yang tinggi. Dan kebaikan harus kita usahakan di dalam mengejawantahkan ya, nilai-nilai itu dalam perbuatan. Bisa juga kita sebut sebagai akhlak. Ya, dalam hal yang spesifik disebut sebagai adab. Membimbing manusia ke arah tujuan akhir, yaitu melakukan perbuatan yang membuatnya baik sebagai manusia. Ya. Dalam melakukan kebaikan, kita bisa membeda-bedakan atau mengkategorisasi paradigma-paradigma kebaikan itu. Paradigma-paradigma kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan-kebaikan jasmani. Kebaikan-kebaikan jasmani. Yang kedua, kebaikan-kebaikan eksternal. Kebaikan-kebaikan eksternal. Dan juga yang ketiga adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Tentu konsep ketuhanan ini dibangun oleh masing-masing masing-masing agama yang dianut dari pelaku-pelaku kebaikan itu. Ya, berbeda-beda sesuai dengan tuntunan dari kitab-kitab suci yang menjadi pedoman dari setiap agama-agama. Ya. Dalam agama Kristen, agama Yahudi, ya tentu ada kitab-kitabnya masing-masing. Kristen ada kitab Injil misalnya. Dalam agama Islam ada Al-Quran, menggunakan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk menilai kebaikan-kebaikan, kebaikan jasmani, kebaikan eksternal, kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kebaikan dilihat dari perspektif agama. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, kami menghimbau pada pemeluk agama yang berbeda dari Islam bisa melakukan kajian kebaikan di dalam perspektif agama masing-masing. Agama Hindu, Buddha, Kristen, agama-agama yang ada di Indonesia, silakan dikaji dari perspektif agama masing-masing dari paradigma-paradigma kebaikan itu. Kami hanya menyampaikan paradigma kebaikan dari perspektif agama Islam karena itu pengetahuan yang kami miliki, dan ini tidak bisa dipisahkan dari pelajaran etika.
Karena di dalamnya, di dalam agama Islam, dan saya kira dalam agama lain pun ada seperti itu, namun ada yang sama, ada pula yang berbeda. Dari kacamata perspektif Islam, apa yang dimaksud dengan kebaikan? Berikut ini kami akan jelaskan lebih rinci dari perspektif agama Islam. Dari perspektif Islam, untuk memahami kebaikan dapat dilihat dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Maksudnya, bukan semata-mata hanya beribadah saja kepada Allah. Bukan semata-mata itu. Melaksanakan ibadah-ibadah pokok saja, bukan. Tetapi, walakinnal birra man amana billah. Yang pertama. Tetapi kebaikan itu albir, jadi dalam bahasa Arab, kebaikan itu disebut sebagai albir. Ya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ini adalah tauhid, kunci yang pertama suatu kebaikan. Tauhid ar-rububiyah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, itu yang pertama. Man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Dia mengetahui bahwa apa yang dilakukan di dunia ini semuanya akan dihisab pada hari akhirat. Ya, tidak ada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini tidak ada balasannya pada hari kiamat. Semua mendapatkan balasan pada hari akhirat. Ini harus diyakini. Ya, seorang profesional keteknikan pertanian yang beragama Islam harus menanamkan di dalam keyakinannya bahwa segala tindakannya, perbuatannya di bidang itu semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Ini harus kita ketahui. Wal malaika, beriman kepada malaikat, adanya malaikat. Ada malaikat yang akan datang, ada namanya malaikat Jibril yang membawa wahyu, penghulunya malaikat membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ada namanya malaikat Raqib Atid yang mencatat segala perbuatan kita, tindakan kita dalam kehidupan dunia. Tindakan termasuk di dalam tindakan dalam berprofesi sebagai teknologi pertanian atau keteknikan pertanian. Wal kitabi, ya, beriman kepada Al-Quran, kepada Alkitab, yaitu Al-Quran. Ini suatu pedoman, suatu kebaikan. Itulah albir, beriman kepada Al-Quran. Apa artinya beriman kepada Al-Quran? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya di dalam berprofesi, di dalam bermuamalah, di dalam berbisnis, di dalam berdagang. Inilah beriman kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya, kemudian haqqa tilawatihi, memperbaiki bacaannya, mengamalkannya, adalah bentuk perwujudan beriman kepada Al-Quran. Ulaika yu'minuna bihi, itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Seorang profesional apapun yang beragama Islam, maka dia tidak memiliki albir, tidak memiliki konsep kebaikan, tidak memiliki paradigma kebaikan itu dalam hatinya apabila dia tidak beriman kepada Al-Quran. Seorang profesional Muslim. Ya, demikian pula agama yang lain saya kira. Seorang profesional Kristen tidak bisa dikatakan profesional kalau dia tidak menjadikan kitab sucinya itu sebagai pedomannya. Dia tidak beriman kepada kitab sucinya. Ya, harus melekatkan itu. Jadi seorang profesional Muslim, dia beriman kepada Al-Quran. Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran, dia bukan profesional. Apa sebabnya? Karena Al-Quran menjadi pedoman di dalam kehidupan. Ya, memberikan arah, petunjuk. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya ilmu dunia ini. Ya, ahli di bidang keteknikan pertanian, di bidang teknologi pertanian, di bidang yang lain, itu tidak cukup. Tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan pengetahuan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Itu tidak cukup dan tidak lengkap. Yang bisa melengkapi kehidupan kita adalah apa yang ada di dalam, dituntunkan di dalam kitab suci. Dalam berdagang, di dalam berpolitik, ya, semua bidang-bidang profesi, semuanya ada tuntunannya dalam Al-Quran sebagai orang yang beragama Islam. Wan nabiyyin, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya adalah menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Sunnah merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang? Ini semua ada contohnya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang telah dirangkum oleh para ulama dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Semua ada. Ada bab-bab di dalam yang membahas khusus jual beli. Di dalam Sahih Muslim misalnya membahas tentang khusus pertanian. Ada. Ini seorang profesional harus beriman kepada itu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada tuntunannya. Termasuk di dalam teknologi, mengembangkan teknologi, rekayasa genetik. Semua ada pedomannya. Ya, dalam melakukan rekayasa genetik misalnya, tidak boleh memotong-motong DNA dari DNA tumbuhan disambung dengan DNA manusia. Ya, tidak boleh. Ini semua ada tuntunannya. Ataukah DNA yang tidak dibolehkan dimakan di dalam agama Islam itu disambung dengan tumbuhan, kemudian lahir individu tumbuhan yang baru, maka itu haram. Tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan melakukan cloning. Ini adalah pedoman dan semua ada pedomannya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan hartanya
yang disukainya. Karena harta pada dasarnya disukai oleh manusia. Ya, memberikan hartanya. Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, kepada kepada kerabatnya. Ya, ini harus kita perhatikan. Yang diutamakan di dalam memberikan harta adalah kerabat, saudara, orang tua, ya orang tua, saudara. Kemudian anak. Ini lebih utama. Orang tua, anak, kerabat, saudara. Inilah adalah kerabat yang ada hubungan keluarga. Ini yang diutamakan. Apa sebabnya? Karena mereka ini adalah ring satu. Ya, seorang profesional misalnya banyak perusahaannya, yang pertama menolong adalah kerabatnya. Dia berada pada ring satu. Ini harus didahulukan di dalam hal memberikan harta. Karena dia yang pertama menolong kita. Apapun profesi kita, sebagai manajer misalnya, ketika sakit atau apa, itu yang pertama datang menjenguk adalah keluarga. Yang mengurus kita ketika sakit adalah ring satu ini, kerabat ini. Makanya dalam Islam, ketika wa'atal mala ala hubbihi, yang pertama yang harus diberikan adalah, yang disebutkan di sini, sesuai dengan prioritasnya adalah zawil kurba, yang adalah kerabat. Ya, sebagai seorang profesional, ingat itu. Ya, kalau ketika sudah banyak hartanya, diberikan kepada kerabat dulu yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, setelah kerabat disebutkan adalah waliyatama. Waliyatama, anak-anak yatim. Ya, baru melangkah melihat mencari anak yatim. Apa sebabnya? Karena anak yatim ini tidak punya orang tua yang bisa menghidupi mereka. Ini penting. Ya, seorang profesional menyayangi anak yatim, gemar berinfak, bersedekah kepada anak yatim. Ini adalah konsep albir, konsep kebaikan di dalam Islam. Itu. Kemudian apa lagi? Wa atal mala ala zawil kurba wal yatama wal masakin, kepada orang miskin. Orang miskin. Seorang profesional, dia memberikan hartanya kepada orang miskin. Jadi seorang profesional tidak boleh kikir dalam berinfak, bersedekah. Ya, seperti itu. Dan sarananya sekarang sudah mudah. Kemudian apalagi? Memberikan hartanya kepada wabnas sabil, ya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan. Ya, ada misalnya orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan bekal, datang kepadanya meminta tolong, maka seorang profesional membantunya. Harus sebaiknya membantunya. Kemudian apalagi? Wasailin, memberikan hartanya kepada as-sailin, kepada peminta-minta, pengemis yang meminta-minta. Jadi tidak boleh menghardiknya, minta-minta. Kemudian wafir riqab, dan memberikan hartanya pada orang-orang yang tidak merdeka. Ya, memberikan hartanya atau memerdekakan, ya, memerdekakan hamba-hamba sahaya, memerdekakan budak-budak yang terjebak di dalam perbudakan. Ya. Apalagi? Wa aqamas shalah, albir itu mendirikan salat. Ini penting untuk kita ingat dalam profesional atau calon-calon profesional yang beragama Islam. Dia tidak memiliki paradigma kebaikan di dalam dirinya apabila dia tidak melaksanakan salat
5 waktu yang diwajibkan bagi setiap orang muslim. Ya. Ini penting untuk diketahui. Apapun tingginya jabatannya, tingginya pangkatnya, dan tingkat profesionalitasnya begitu tinggi, tapi dia tidak salat, maka itu tidak bisa disebut sebagai profesional yang memiliki albir, memiliki kebaikan di dalam dirinya. Dia harus mendirikan salat. Seperti itu. Kemudian, wa'ataz zakah, mengeluarkan zakatnya. Jadi seorang profesional, dia mengeluarkan zakatnya. Zakat yang dihitung pada setiap zakat dari harta-hartanya itu dihitung pada setiap masanya, pada setiap haulnya, nisabnya. Dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau dia tidak berzakat, maka dia tidak memiliki albir atau kebaikan di dalam dirinya. Ini ingat ketika kita menduduki suatu profesi, ya, katakanlah pebisnis teknologi hasil pertanian atau pebisnis agricultural engineering yang memiliki industri mesin-mesin pertanian, tapi barang dagangannya itu tidak disakati, maka dia tidak memiliki albir itu. Dia tidak memiliki paradigma kebaikan itu di dalam dirinya. Ya, harus mengeluarkan zakatnya. Ya, 2,5%. Ya, demikian pula lahan pertanian, tentu zakatnya lebih tinggi lagi. Berbeda-beda menurut jenis air yang dia gunakan untuk pertanian misalnya. Ini penting. Jadi ya mungkin ada perbedaan pendapat, ada zakat profesi, ada perbedaan pendapat para ulama yang memandang adanya zakat profesi, ada juga sebagian ulama yang menganggap tidak ada zakat profesi. Yang rajih adalah tidak ada zakat profesi, yang ada adalah zakat perdagangan, ya, zakat harta, zakat mal, itu sesuai dengan perhitungannya selama 1 tahun. Apabila sudah mencapai 1 tahun dan di atas setara dengan 85 gram emas di atasnya itu, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Itu. Wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Iya. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Ini profesional yang ada albir di dalam dirinya, ada kebaikan di dalam dirinya, dia memenuhi janjinya apabila berjanji. Seorang politikus, ya, seorang wakil rakyat misalnya, atau seorang pemimpin ketika dia kampanye, dia berjanji, maka albir itu ada. Paradigma kebaikan itu ada pada dirinya apabila dia membuktikan janji-janjinya. Apabila tidak, maka tidak bisa dikatakan dia baik. Secara tulus dia membuktikan itu. Bukan sekedar melakukan pencitraan. Tidak. Tapi memang dia betul-betul membuktikan itu. Itulah orang-orang yang ada albir di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dia apabila dia berjanji, dia menepati janjinya. Kemudian apa lagi? Wassabirina fil ba'sa'i wad dharra. Dia senantiasa sabar di dalam kesempitan dan juga di dalam kesulitan, penderitaan. Seorang profesional yang mengalami kebangkrutan usahanya misalnya, dia
seorang profesional yang melekat pada dirinya ada albir atau ada paradigma kebaikan itu apabila dia sabar dengan kebangkrutannya. Apa sebabnya? Karena sabar ini adalah solusi, dan sabar ini adalah sebenarnya pertolongan Allah. Bagaimana caranya bersabar? Nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Berusaha untuk bersabar. Ya. Man yatasabbaru yusabbirullah. Barang siapa yang ingin bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Ketika dia selesai menjadi seorang sarjana teknologi pertanian, dia belum mendapatkan pekerjaan. Dia senantiasa berusaha sebagai wujud kesabarannya. Dia melamar yang satu pekerjaan, dia tidak diterima, pindah lagi. Dia membuat usaha, wirausaha, gagal, berusaha lagi. Ya, itulah orang-orang yang sabar, senantiasa berikhtiar dan juga menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantungkan usahanya, bukan bertawakal kepada usahanya, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia berikhtiar, dia berusaha melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kewajibannya. Ya, sabar di dalam kesempitan dan penderitaan. Wahinal ba's, dan di dalam peperangan, apabila terjadi perang dagang termasuk. Ya, di dalam perang bisnis, karena bisnis ada perangnya. Ya, manusia berperang di dalam suasana itu. Perang pemikiran. Ya. Senantiasa seorang profesional dia bersabar di dalam berada di dalam peperangan-peperangan, termasuk peperangan-peperangan fisik. Kalau memang terpaksa harus ada itu. Ya, tidak diminta-minta negara kita didatangi oleh orang dari luar, tentu tidak boleh kita berserah diri, menyerah, tidak boleh, harus berperang. Dan suatu sosok manusia yang dikatakan memiliki kesabaran albir apabila dia sabar di dalam melakukan peperangan itu, membela negaranya, ya, membela masyarakatnya, membela tempat tinggalnya, membela tanah airnya. Seorang profesional harus terlibat di dalam situ apabila dia dibutuhkan. Dia senantiasa bersabar, tidak menjadi pengecut atau pengkhianat bangsa, tidak boleh. Dia bersabar, dia mempertahankan apa yang menjadi haknya, dia mempertahankan hak-hak bangsanya, hak-hak dirinya, hak-hak tanah airnya yang ada di situ. Inilah seorang profesional. Dia tidak gampang menjual tanah airnya. Dia membela bangsanya, membela negaranya. Kewajiban membela negara adalah kewajiban seorang setiap profesional. Dia tidak melakukan praktek-praktek dagang, monopoli misalnya, atau praktek-praktek yang merugikan atau menyulitkan kehidupan masyarakat. Menimbun barang, itu tidak boleh. Ya. Tapi dia sabar di dalam melakukan praktek dagang, dia sabar di dalam melakoni profesinya. Kemudian ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi albir erat kaitan, pada awal ayat disebutkan dan pada akhir ayat disebutkan takwa, iman dan takwa. Ya. Itulah konsep albir, konsep kebaikan secara utuh di dalam agama Islam, dan tentu sebagai seorang profesional berusaha untuk membingkai konsep itu atau menginjeksi konsep albir ini ke dalam dirinya agar supaya menjadi seorang profesional yang sejati. Dan saya kira dalam agama lain pun ada konsep-konsep itu, silahkan dikaji sesuai dengan kapasitas kita dan keyakinan kita masing-masing. Kami menjelaskan dalam perspektif agama Islam. Di dalam penjabaran lebih lanjut dari paradigma kebaikan ini, ada suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya. Sedangkan dosa adalah apa saja yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka memperlihatkannya kepada orang lain. Ini hadis yang mulia ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi untuk mengidentifikasi apa yang kita lakukan, kita bertanya saja pada diri kita, apakah perbuatan ini saya suka kalau orang melihat ataukah tidak. Misalnya korupsi, ya kita lihat saja apakah misalnya yang kita lakukan ini kalau orang tahu, apakah saya suka atau tidak. Kalau saya tidak suka berarti betul bisa kemungkinannya ini adalah dosa. Jadi itu cara untuk mendeteksi apakah yang kita lakukan suatu kebaikan atau keburukan, suatu yang mendatangkan pahala ataukah sesuatu yang mendatangkan dosa. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mintalah fatwa pada hatimu. Ya, kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hatimu dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hatimu bimbang dan cemas. Meski banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Jadi walaupun banyak orang mengatakan itu kebaikan, tapi lihat hatimu. Kembalikan kepada hatimu. Apakah perbuatan itu sesuai dengan hati kita atau tidak? Disukai oleh hati kita, oleh jiwa kita atau tidak? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Jadi seperti itu untuk mendiagnosa perbuatan-perbuatan kita apakah memiliki nilai kebaikan atau sebaliknya. Caranya adalah kembali kepada hati-hati kita, apakah disukai oleh hati kita itu atau tidak. Apakah kalau perbuatan kita diketahui orang, kita suka atau tidak, kita malu misalnya kalau diketahui orang. Ya, itu cara untuk mendiagnosa adanya paradigma kebaikan di dalam diri kita, atau cara mendiagnosa perbuatan-perbuatan kita apakah bernilai kebaikan atau bernilai keburukan. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Sekali lagi
dimohon kepada yang tidak beragama Islam sebagai peserta di dalam mata kuliah ini, silahkan mengkaji dan bisa dipaparkan kepada kami. Dan sebagai bagian terakhir adalah tugas bagi setiap mahasiswa untuk mengkaji, ya, bagi mahasiswa Muslim mengkaji konsep paradigma kebaikan itu dalam perspektif Islam. Mahasiswa yang tidak beragama Islam silakan mengkaji perspektif kebaikan dalam agama, pandangan agama masing-masing. Silakan. Ya, pada mata kuliah ini kita tidak membeda-bedakan di dalam penilaian. Kalau pengkajiannya baik, maka kita berikan penilaian baik. Kalau pengkajiannya tidak sesuai dengan harapan, ya tentu penilaiannya juga lebih rendah dari yang diharapkan. Tergantung dari ketajaman dan kualitas kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.